nama saya Putri Abila sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Suci Ramana Rahman sebagai dokumentasi. Saya Najwa Aulia sebagai penulis laporan dan transkrip akhir. Saya Naura sebagai dokumentasi. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara kami yang bertema masa nifas. Diam dulu, dan langsung. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa dari Universitas Tika Cianjur. Izin mewawancarai terkait tentang pasca nifas. Apakah dokter berkenan untuk diwawancarai? Boleh. Dokter dengan namanya siapa? Saya dengan Dr. Setia Rafiq. Boleh dipanggil Dr. Rafiq aja ya. Boleh dilanjut dok dengan pertanyaan yang di sini, Boleh, enggak. tapi dengan singkat-singkat aja. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan nifas dok? Jadi nifas itu adalah satu kondisi atau yang kita sebut sebagai purpurium, di mana bayi setelah lahir dilihatnya dari pada saat si plasenta sudah mulai lepas dari rahim itu sampai biasanya 3 minggu gitu. Pertanyaan yang kedua, apa saja perubahan fisik yang terjadi pada tubuh wanita selama nifas? Nah, jadi ada beberapa kondisi fisik yang terjadi pada saat nifas. Yang pertama yaitu uterus ya. Uterus pada saat hamil itu kan ada janin atau ada bayi, berarti ukurannya lebih besar. Setelah janinnya keluar, berarti uterus secara otomatis akan involusi atau mengecil, tapi dengan kondisi dia harus adanya kontraksi supaya tidak terjadi pendarahan. Jadi mengecil tuh atau involusi. Kemudian vagina dan juga cervix. Cervix yang tadinya pada saat janin keluar yang tadinya sudah mulai membesar dan juga lunak, nanti dia akan mulai mengecil kembali. Begitupun vagina yang tadinya melebar, elastis, dia akan mulai kembali ke bentuk semula. Gitu. Selain itu juga ada dari payudara. Payudara biasanya karena setelah lahir langsung diberikan ASI bayinya, supaya apa? Supaya ASI-nya bisa keluar. Kemudian bentuknya pun payudara itu biasanya akan membesar karena tadi sudah mulai terjadi perubahan hormon pada saat keluar. Pertanyaan yang ketiga, kapan boleh melakukan aktivitas berat? Sebenarnya pada ibu melahirkan itu ada 2 kondisi. Kalau secara normal tidak ada penyulit, baik itu ibu melahirkan secara pervaginam ataupun secara sesar. Kalau pervaginam sebenarnya dia tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Yang paling penting biasanya pada masa nifas sekitar 3 minggu atau organ-organ sudah kembali, dia bisa melakukan aktivitas berat. Kalau untuk yang sesar itu wajib 3 bulan. Kenapa? Karena kan organnya memang perlu memperbaiki atau kembali ke bentuk semula itu sekitar 3 bulan. Tapi kalau masa nifasnya sendiri sebenarnya 3 minggu sudah selesai. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara mengenali tanda infeksi pasca persalinan selama nifas? Oke, kita harus tahu dulu Naspa apa itu tentang infeksi. Jadi infeksi itu adalah sesuatu yang terjadi, organisme masuk ke dalam tubuh kita, baik itu dia berupa patogen, mikroorganisme, bakteri, virus yang dikenali oleh tubuh itu sesuatu hal yang berbahaya yang mengakibatkan suatunya ada respon. Biasanya apa? Demam. Paling sering adanya infeksi itu demam atau menggigil. Ya, suhunya tinggi bisa sampai di atas 37. Kemudian ada menggigil atau bahkan pada saat keluar darah, pada saat persalinan seminggu kemudian adanya keluar nanah. Biasanya ada infeksi, penyebabnya bisa karena alat yang digunakan pada saat persalinan ataupun terjadinya infeksi pada saat persalinan. Gitu, paling seringnya karena demam. Ya. Pertanyaan yang kelima, bagaimana mengapa wanita tidak boleh berhubungan seksual pada saat nifas? Oke, sebelum ke yang seksual tadi, jadi tanda yang tadi pertanyaan sebelumnya. Bagaimana cara mengenali tanda infeksi? Oke, tanda infeksi itu sebenarnya tidak hanya demam ya. Jadi kalau kita sebagai dokter biasanya selain demam, jadi posisinya itu kan si plasenta itu nempel pada saat dia terjadi kehamilan. Nah tempatnya itu biasanya
mungkin si kandungan dalam debat itu dia harusnya dia otomatis kandungan keluar secara natural, nah ini jadi masalah. Cuma nggak biasanya sih kadang bisa ditemukan atau enggak pada saat hamil, tapi itu pun juga harus ya konsultasi dengan dokter karena cuma kan harus lewat USG biasanya dilihat. Kalau enggak juga biasanya muncul pada saat persalinan. Tapi paling sering kalau sekarang sih karena udah ada subspesialis itu biasanya diperiksa gimana kondisi si plasentanya, terus plasentanya menempel di tempatnya atau enggak, terus juga kondisi plasentanya baik atau enggak untuk supaya ini biasanya sih udah bisa dideteksi dari awal kehamilan bahkan gitu. Cuman kalau untuk kenapanya banyak faktor sih. Jadi sebenarnya masalahnya mah mungkin dari ibunya, mungkin dari kondisi si plasentanya. Pasti setelah persalinan sebenarnya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja perubahan fisik yang terjadi pada tubuh wanita selama nifas? Jadi masa nifas itu kan masa yang terjadi setelah persalinan, karena bayi yang tadinya hamil di perut ibu itu sudah keluar. Artinya kalau kita bicara tentang perubahan yang terjadi pada masa nifas, berarti yang tadinya dalam kondisi hamil berubah menjadi tidak hamil. Kemudian secara fisiologisnya ada beberapa sistem tubuh yang keluar, sisanya di payudara, kemudian juga di uterus, kemudian juga di alat genitalia. Biasanya itu yang Tiga, apakah boleh melakukan aktivitas berat setelah melahirkan? kalau misalnya kapan sebenarnya aktivitas itu harus dilakukan sesegera mungkin, namanya mobilisasi dini. Tapi kalau misalnya aktivitas yang berat itu biasanya tergantung dari proses persalinan. Kalau misalnya persalinan normal sebenarnya definisi beratnya harus seperti apa, tapi biasanya di waktu 40 hari itu juga bisa beraktivitas. Jadi kalau misalnya udah habis masa nifas, pengiranya tetap harus melakukan aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya yang berat-berat lebih baik ya tapi ya beratnya harus diperhatikan dulu. Bagaimana cara mengenali tanda-tanda infeksi pasca persalinan selama nifas? Tanda-tanda yang paling mudah itu kalau infeksi itu yang pertama demam, yang kedua ada merah, yang ketiga biasanya kalau misalnya ada tanda-tanda kalau enggak bengkak atau misalnya dia mengalami perlukaan di bagian anus. Pertanyaan 6, berapa lama pasca nifas berlangsung? 40 hari kalau misalnya waktunya. Tapi kan sebenarnya kalau masa nifas itu berlangsungnya dari 6 jam pasca bersalin sampai 42 hari. Pertanyaan yang ke-7, di mana seharusnya ibu melakukan perawatan pasca nifas, di rumah atau di rumah sakit? Kalau misalnya untuk perawatan di program pemerintah itu ada kunjungan nifas. Jadi ibu nifas itu boleh dikunjungi oleh bidan atau tenaga kesehatan. Jadi masih bisa dilakukan di rumah. Cuman kalau ibunya mengalami masalah atau misalnya kelainan ataupun gangguan pada masa nifas, ya otomatis harus periksa di fasilitas kesehatan. Pertanyaan yang ke-8, siapa yang bertanggung jawab dalam memberikan perawatan pasca nifas kepada ibu? Yang bertanggung jawab di rumah berarti ibunya dulu. Kalau misalnya di fasilitas kesehatan ya yang terdekat berarti bidan. Tapi kalau misalnya untuk secara keseluruhan ya pasti ibunya itu juga bertanggung jawab. Cuman untuk memastikan keberlangsungan bahwa proses nifasnya itu berjalan dengan baik ya ibunya harus bertanggung jawab karena ada kunjungan nifasnya. Pertanyaan yang ke-9, kenapa penting untuk menghindari infeksi selama pasca nifas? Karena masa nifas itu permanen ya. Kalau disebut luka kan jelas ada luka. Kalau misalnya ada yang berubah jelas ada yang berubah karena ya bayangin aja bayi lahir dari jalan lahir ibu. Tapi kalau misalnya untuk menjaga kan otomatis
otomatis dari ibunya, kalau ibunya sakit berarti otomatis nanti prosesnya buat bayinya juga terhambat. Terus juga proses penyembuhan ibunya jadi semakin lama, karena kan masa nifas itu proses untuk penyembuhan ibunya. Karena kan di dalam rahim juga meskipun normal, ya tetap aja ada yang berubah kan. Dia harus kembali lagi ke normal. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara merawat kesehatan mental selama pasca nifas? Support dari keluarga sih Pak, untuk komunitas saya. Karena kalau misalnya kita bicara tentang mental, kadang ibu itu nggak tahu, dia itu ngerasa kalau misalnya punya masalah keluarga. Jadi kalau misalnya yang paling pertama biasanya bidan akan ngajakin keluarga, apakah itu suami, kalau misalnya suaminya nggak pergi jauh, ataukah misalnya biasanya kan kalau ada orang tuanya mungkin ibunya si ibu dari yang lain. Kalau misalnya enggak, ya setidaknya dia akan ditemani. Kalau misalnya dia cuma tinggal sendiri, misalnya tidak ada yang membantu karena orang tua sudah meninggal, atau suaminya jauh, ya berarti kita yang bisa ngasih tahu untuk support bagaimana dia bisa merawat anaknya. Karena biasanya masalah mental nifas itu dimulai dari karena ibu merasa enggak bisa merawat bayinya. Siap. Ya. Udah ngelahirin banget apa? Iya, dari ngelahirin sampai satu hari. Kalau misalnya waktu nifas itu teh boleh nggak ngambil yang berat? Ngelakuin Jangan. Jadi Ini masih di dalam itu masih tanam sambil langsung tempatnya lagi gitu. Banyak istirahat. Paling jadi pas hari itu teh nggak boleh ngelakuin hal yang berat ya. Biasanya setelah nifas itu teh baru boleh gitu. apa-apa, nggak tiba-tiba pas-pas cuma tiba-tiba ya kalau ada sembuh. Kalau misalnya selama nifas itu teh kita teh boleh berhubungan sama suami kita. Nifas sampai nunggu darahnya habis gitu. Udah habis 40 hari itu udah habis. Kalau udah habis pun pasti beres. ya nggak apa-apa. Karena kita masih merasakan gitu waktu sakit ini. Ada perubahan fisik gak Bu waktu selama nifas? Misalnya pada udah jadi besar. Iya pasti kan nyusuin, pasti bisa kadang sakit. Itu kayak haid lagi gitu ya. Kalau misalnya nifas itu kita nggak boleh kemana-mana apa? Boleh asal jangan berat-berat ya. Bisa jadi saja masalah bisa ya tetap misalnya jalan kaki nggak apa-apa. Kalau yang berat ya. Kalau perawatan nifas itu sama kayak haid ya Bu. Maksudnya Kayak pakai pembalut. iya kalau masih ada darah Itu ada darahnya ada banyak. iya Sedikit gitu. tapi ya ini sedikit. Kalau yang itu tuh perawatannya sendiri apa harus dibantu orang kalau nifas? Cuma sendiri aja tapi kadang-kadang kan udah kalau dari dokter dikasih obat itu ya Jadi pas waktu selama nifas itu kira tadi dikasih obat. iya. Sekian